Aduh, sepertinya ada yang membutuhkan pertolongan nih. Lontong, tolong. Wah, kebetulan ada Kak Astrid tuh. Loh, kok malah bawa jaring sih? Kan yang harus dibawa itu ban pelampung. Alah dalah, ternyata lagi pada mau panen ikan toh. Kalau dilihat-lihat, bentuk kerambanya unik banget ya teman. Kira-kira isinya ikan apa ya? Dolpino jadi penasaran nih. Wah, itu kan si ikan jelawat, sobat Dolpino yang terkenal lincah. Teman, jelawat adalah ikan perairan sungai atau danau yang berasal dari semenanjung Malaya dan Pulau Kalimantan. Ikan ini disebut juga sebagai ikan sultan atau ikan dewa loh. Weh, tajir dong sob. Asal-usul nama ikan sultan bermula saat zaman dahulu. Ikan ini jadi menu favorit para sultan dan bangsawan asal Malaysia. Selain rasanya yang enak, ternyata sobat Dolpino ini juga kaya akan manfaat dan baik untuk kesehatan loh. Masyarakat Melayu percaya mengkonsumsi ikan jelawat secara rutin dapat meningkatkan kesehatan jantung, menjaga daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan kulit. Weh, diborong semua nih manfaatnya. Teman, banyak yang bilang kalau ikan ini sulit untuk dibudidaya karena memiliki habitat di aliran sungai yang deras. Ditambah, ikan ini terbilang memiliki pertumbuhan yang lambat sehingga banyak yang lebih memilih jenis ikan lain untuk dibudidaya. Namun karena permintaan di Riau yang cukup tinggi, alhasil banyak orang yang mulai mencoba untuk membudidayakan ikan arus deras ini teman. Oh iya, bibit-bibit si jelawat ini langsung diterbangkan dari Kalimantan loh. Weh, jauh juga ya. Oh iya, ikan jelawat merupakan salah satu ikan yang membutuhkan banyak sekali oksigen loh. Sehingga dalam satu kolam, populasi bibitnya harus disesuaikan. Pokoknya nggak boleh desek-desekan kayak di angkot. Untuk anakan jelawat sendiri, mereka terbiasa diberi pakan khusus seperti ini teman. Ini adalah sejenis tanaman air atau masyarakat biasa menyebutnya lumut. Berbeda dengan lumut biasanya, lumut di sini bentuknya mirip Wolffia arhiza. Lumut ini kaya akan protein yang bisa mempercepat proses pertumbuhan ikan. Dalam sehari, anakan jelawat harus diberi makan 3 kali. Wow, sama kayak Dolpino dong. Biasanya para pemilik kolam akan memberikan pakan tambahan berupa pelet supaya nafsu makannya tetap terjaga. Lihat teman, meskipun masih anakan, tapi mereka sudah mampu melompat tinggi ya. Keren. Coba deh, kita perhatikan lagi dengan tayangan lambatnya. Let's go paman editor. Dengan menggunakan kekuatan ekornya, sobat Dolpino ini bisa dengan mudah mendorong badannya hingga keluar dari air. Ini dia yang dinamakan kecil-kecil cabai rawit. Yuhu, sekarang waktunya kita panen. Kali ini Dolpino, Kak Astrid, dan Paman mau panen anakan ikan jelawat. Nantinya anak-anak ikan ini akan masuk ke dalam kolam pembesaran yang berada di sungai. Sama dengan panen ikan lainnya, kita harus menjaring mereka terlebih dahulu teman. Ayo, pada semangat ya. Nanti Dolpino ikut nyusul bantuin. Awas, hati-hati Kak. Aduh, Dolpino sampai lupa kasih tahu kalau ikan jelawat ini memiliki kemampuan melompat yang luar biasa. Lihat aja tuh. Meskipun masih berukuran 10-12 cm, tapi tinggi lompatannya bisa mencapai kepala Kak Astrid. Weh. Jangan-jangan kamu itu atlet lompat tinggi yang sedang menyamar ya sob? Ya, meskipun gak berbahaya, tapi kalau mereka melompat dan mengenai mata, sakitnya tuh di sini.
Ikan jelawat memang memiliki cara bertahan yang mirip dengan ikan bandeng, teman. Ia akan mencoba melompat ke segala arah jika dalam keadaan terdesak, terutama saat menghindari serangan predator ataupun jaring seperti ini, teman. Ayo, semangat semuanya. Ingat cuan. Loh. Dolpino seperti melihat sesuatu loh. Kalian ada yang lihat gak sih? Oh alah, ternyata kalian toh. Ngapain sih pada diam di situ? Nunggu THR ya? Kan masih lama. Hihihi. Dolpino tahu nih, pasti kalian nunggu hasil panen ini kan? Secara ikan jelawat suka melompat ke arah yang tak terduga sampai keluar kolam. Tuh kan, apa Dolpino bilang? Ikan yang keluar dari kolam langsung jadi rebutan tuh. Wah. Dapat kebagian jatah preman ya sob. Teman, saat panen ikan, kawanan kucing di sini dibiarkan begitu saja loh sama pemilik kolam. Karena para pemilik kolam terbiasa membagi sedikit hasil panennya untuk kucing liar yang ada di sekitar. Katanya sih sebagai tanda terima kasih karena sudah ikut menjaga kolam dari serangan predator. Ya malum saja teman, namanya juga di ruang terbuka. Pasti ada aja tuh hewan yang mencoba masuk untuk memangsa anakan jelawat ini. Weh. Kalau begitu, ayo makan yang banyak ya sob, biar kuat patrolinya. Ngomongin soal duri pada ikan jelawat, kebanyakan duri yang ada adalah duri halus teman. Sehingga untuk menghilangkannya diperlukan teknik khusus. Nah, kali ini Dolpino akan kasih tips ke teman-teman yang di rumah. Gimana sih caranya menghilangkan duri pada ikan jelawat? Perhatikan baik-baik ya. Pertama, buang dulu sisiknya menggunakan sendok dengan berlawanan arah. Oh iya, sisik pada ikan jelawat ini cukup besar dan tebal loh. Sisik ini berfungsi untuk melindungi tubuh ikan dari gesekan benda tajam saat berada di sungai. Kalau sisiknya tidak tebal dan keras, bisa-bisa nanti babak belur tuh saat berenang. Setelah sisiknya bersih, baru deh kita buang isi perutnya. Next, kita iris-iris tipis daging ikannya seperti ini ya. Hal ini dilakukan agar duri halus yang ada pada ikan jelawat bisa terpotong-potong menjadi bagian kecil. Jadi saat dimasak nanti, duri ini akan melembut sehingga lebih mudah untuk dimakan. Gimana teman? Mudah kan? Kalau ada orang yang masih nggak suka makan ikan jelawat karena durinya yang banyak, mending suruh nonton si Otan di Trans 7 dulu deh. Selain ikan jelawat, ada juga nih sobat Dolpino yang suka loncat-loncat saat dipanen. Tapi kok malah pada pakai helm sih? Mana kompakan banget lagi. Memangnya jauh ya tempat panennya? Kasih tahu dong di mana lokasinya. Dolpino kan mau nyusul pakai jet pribadi. Hayalah, kok malah pada masuk ke tambak sih? Pakai nurunin jaring segala lagi. Ya ampun. Ternyata paman-paman ini mau panen ikan bandeng toh. Dolpino kira karena takut ditilang. Ini dia teman, sobat Dolpino yang doyan loncat-loncat kayak si ikan jelawat. Ikan bandeng namanya. Karena loncatan mereka cukup berbahaya, maka paman-paman ini menggunakan helm demi keselamatan. Tuh, lihat sendiri kan, bandeng dengan lincahnya melompat ke sana kemari untuk menyelamatkan diri. Mereka akan jauh lebih agresif ketika merasa terganggu dan terancam teman. Kalian bisa lihat kan, mereka sampai ada yang mencoba untuk menerobos jaring-jaring ini. Kelincahan ini mereka dapatkan karena tubuh si bandeng menyerupai torpedo teman, sehingga lebih dinamis untuk bergerak. Weh. Sepertinya paman-paman ini kewalahan dan butuh bantuan deh. Yang sabar ya, Dolpino di sini selalu bantu doa kok. Setiap harinya selalu ada panenan ikan bandeng loh teman. Maklum saja, soalnya permintaan akan sobat Dolpino yang satu ini tidak pernah turun, malah cenderung naik.
Untuk sekali panen, biasanya total bobot dari ikan yang didapat itu beragam ya. Paling besarnya nih, bisa sampai puluhan ton per tambak. Selain karena cuan dari segi bisnisnya, ikan bandeng ini juga terbilang bandel loh. Maksudnya kuat dan gak mudah sakit. Jadi mudah deh merawatnya. Teman, si ikan bandeng memang sedang naik pamor nih. Apalagi setelah banyak hasil penelitian yang menyatakan kalau kualitas nutrisi bandeng bisa menandingi ikan salmon. Makanya jangan heran kalau banyak negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura mulai melirik ikan bandeng asal Indonesia ini untuk dijadikan ikan konsumsi di sana. Gak cuma itu aja, bahkan negara Jepang sebagai salah satu konsumen ikan terbesar di dunia juga mulai tertarik dengan ikan bandeng ini. Weh, Sobat Dolpino ini sudah siap mendunia. Keren sob! Teman, kalian tahu nggak kalau anjuran makan bandeng sudah ada sejak abad ke-15 loh. Pelopornya sendiri adalah salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Giri. Sampai-sampai Sunan Giri mewariskan tradisi pasar bandeng di Gresik loh. Weh, keren! Asal-muasal tradisi ini dilakukan untuk membantu perekonomian masyarakat yang saat itu banyak membudidayakan ikan bandeng. Oh iya, tradisi ini rutin dilakukan setiap bulan Ramadan malam ke-27 hingga ke-29. Pada tradisi ini tidak hanya beragam kuliner ikan bandeng saja, tapi ada juga kontes dan lelang ikan bandeng terbesar. Dengar-dengar nih ya, satu ekornya bisa mencapai puluhan juta rupiah loh. Weh. Duit semua tuh. Monyet ini sedang apa? Kok bisa-bisanya sih ada di pemukiman warga? Teman, kawanan monyet liar ini sempat viral karena memasuki kawasan pemukiman di Cipayung, Jakarta Timur. Ada sekitar 8 ekor monyet yang berkeliaran dan sampai bikin heboh warga. Kawanan monyet ini datang ke pemukiman bukan tanpa alasan. Tidak lain tidak bukan karena Sobat Totan ini tidak bisa mendapatkan makanannya lagi di hutan. Sampai pada akhirnya mereka nekat turun gunung untuk mencari makan ke rumah-rumah warga. Duh Sob, yang sabar ya. Berdasarkan pengakuan warga, fenomena monyet liar masuk ke pemukiman baru kali ini terjadi. Sobat-sobat Totan ini sempat mengambil berbagai buah milik warga. Tapi untungnya saja kehadiran mereka tidak sampai melukai manusia, teman. Syukurlah. Teman, jangankan di tempat umum, monyet yang hidup di alam bebas sekalipun juga bisa berkonflik dengan manusia loh. Semua karena semakin meluasnya permukiman manusia, sedangkan habitat alami si monyet semakin berkurang. Saat koloni monyet ini kehabisan makanan di habitatnya, sudah pasti mereka akan mencari keluar hutan agar bisa terus bertahan hidup. Kemana lagi kalau bukan ke kebun warga? Nah, ini nih Tan, ini contoh serangan monyet nih, habis tak bersisa. Kasihan kan bapak-bapaknya itu, beliau-beliau itu nggak kebagian, semuanya habis sama monyet. Tapi yang bikin saya heran, yang bikin saya terharu itu ya, mereka tidak membunuh, tapi mengusir. Artinya beliau-beliau itu peduli dengan satwa. Menurut info dari warga setempat, kejadian ini sering terjadi, terutama saat masuk musim kemarau panjang. Diperkirakan, gerombolan monyet kesulitan mencari makanan di dalam hutan sana. Mereka berpindah tempat mencari makanan, salah satunya turun ke kebun, bahkan pemukiman warga. Otan jadi penasaran, gimana cara masyarakat melawan gerombolan monyet liarnya ya?
Ini Tan senjatanya Tan. Ini tuh buatan sendiri loh Tan. Tapi nggak nyakitin, tapi ngagetin. Ya. Tuh, monyetnya banyak banget. Wah, sepertinya mereka sudah menyadari keberadaan Bunda. Makanya nggak berani mendekat tuh, Bun. Nih, padahal kita itu udah ngerti loh, udah siap kalau mau bunyi. Tapi kok ya masih kaget. Jangankan Bunda, Otan juga ikutan kaget gara-gara Bunda kaget. Cara menghalau monyet dengan letusan suara ini dinilai lebih efektif. Gak perlu kita mengejar atau menggiring mereka sampai ke dalam hutan sana. Cukup menunggu di sekitar kebun. Saat tahu mereka mulai berdatangan, letuskan lagi deh alatnya. Pada lari semua tuh, pada kaget semuanya. Nah, warga di sini itu mengusir monyet sehari 2 kali. Pas jam makannya si monyet-monyet itu, yaitu pagi dan sore. Sebenarnya, piye toh? Wong lagi ngomong sama si Otan, kok malah dikageti. Untung jantungnya kuat ini. Ada monyet. Dan pancen Cara ini adalah salah satu upaya yang masyarakat lakukan untuk melindungi kebun mereka dari serangan monyet. Konflik seperti ini memang sering terjadi, bahkan nggak bisa dihindari. Otan sangat kagum dengan apa yang dilakukan masyarakat wilayah Gunung Kidul ini. Kalau mengalami kerugian, bahkan bisa gagal panen akibat ulah gerombolan monyet, mereka tetap peduli dengan populasi monyet yang ada di hutan. Dengan tidak memburu, apalagi membunuhnya. Kermaks pokoknya. Waduh, yang lagi pada reuni kok gak ngajak-ngajak Otan sih? Apa kita beda angkatan ya? Tapi sebenarnya kalian ngapain sih ada di sini? Ini kan bukan hutan habitat kalian. Otan curiga deh, jangan-jangan kawanan monyet ini mau membajak sekolah ya? Tidak! Teman, di SMA Negeri 1 Ciampea Kabupaten Bogor ini memang punya pemandangan yang agak berbeda. Di sini banyak banget sobat Otan yang berkeliaran, sehingga para siswa harus ekstra hati-hati. pelan-pelan Tan. Kita harus pelan-pelan karena mereka tuh monyet-monyet itu sangat waspada. Kalau ada orang dia akan lari. Kita mau lihat tuh mereka pada ngapain ya? Tuh, kayaknya pada makan sisa-sisa jajan anak-anak sekolah. Benar tuh kata Bunda. Di sini harus ekstra waspada. Bunda hati-hati juga ya. Tuh kan, baru saja Otan bilang. Sesama mereka saja pada usil. Malah ada yang sampai berantem. Ini tidak boleh dibiarkan. Tak hanya itu saja teman. Perilaku sobat Otan ini seperti sudah terbiasa dengan lingkungan sekolah. Salah satu perilakunya adalah minum dengan langsung membuka keran. Waduh, udah serasa di rumah sendiri ya kamu sob. Loh, ternyata mereka ada gak cuma di lapangan saja teman, tapi di atap sekolah juga. Duh sob, gak bahaya tah? Sobat Otan ini memang suka berlari-larian di atap sekolah teman, sehingga ada beberapa genteng yang rusak akibat ulahnya. Nah, kalau yang ini, aktivitas mereka yang juga kerap mengganggu sekolah teman, yaitu mengacak-acak tong sampah. Seringkali kondisi sekolah ditemukan kotor dengan sampah bertebaran di mana-mana. Kondisi seperti ini membuat lingkungan sekolah tidak sehat dan dikhawatirkan menjadi sarang penyakit. Tapi Otan jadi penasaran deh, kok mereka bisa ya masuk ke sekolah padahal kan dijaga oleh keamanan? Kita cari lokasi mereka masuk yuk. Astaga naga,
Totan ini masuk dengan cara memanjat tembok yang cukup tinggi. Nggak habis fikri Otan sama kalian sob. Sebenarnya sejak puluhan tahun lalu, gerombolan monyet ini memang suka datang untuk mencari makan teman. Penyebabnya apalagi kalau bukan ketersediaan makanan yang sudah berkurang di alam. Setiap tahunnya diprediksi jumlah kawanan monyet yang datang semakin bertambah. Saat ini saja ada sekitar 50 ekor sobat Totan yang sering hadir sebagai tamu tak diundang. Tapi menurut laporan, sampai saat ini belum ada peristiwa monyet yang menyerang siswa. Syukurlah. Teman, habitat asli dari kawanan monyet ini ada di Gunung Kapur, Ciampea, Kabupaten Bogor. Letak gunung ini memang dekat lokasinya dengan sekolah teman. Sehingga saat kekurangan makanan di alam, sobat Totan ini akan mencari alternatif di sekitarnya. Teman, monyet ekor panjang yang ada di Gunung Kapur ini ada beberapa kelompok. Selain kelompok yang turun ke sekolah, ada juga yang turun ke sisi lain dari Gunung Kapur ini. Salah satunya di wilayah Batu Roti ini. OMG, kalian banyak juga ya di sini sob. Pada umumnya, mereka hidup berkoloni atau berkelompok. Dalam satu koloni monyet ekor panjang terdiri dari 20 hingga 50 ekor loh. Cukup deh buat bikin satu RT. Stop Bu! Jangan kasih makan sobat Totan ini. Lama-kelamaan mereka akan menjadi terbiasa untuk meminta makanan dan akan terus datang. Lebih parahnya, monyet-monyet ini juga akan ketergantungan sehingga tidak bisa bertahan hidup di alam. Jadi sebaiknya jangan memberi makan pada hewan liar ya teman. Lebih baik kita menjaga habitat mereka agar tidak rusak. Cakep! Teman, Otan dan Bunda punya cara jitu untuk membuat jera para kawanan monyet ini agar tidak turun gunung. Tan, Bunda udah bawa pisang banyak banget nih. Tapi dikasih ular mainan ini. Biar si monyetnya jerak, kasih shot terapi. Biar nanti nggak turun lagi. Monyet kan takut sama ular. Kawanan monyet liar takut akan ular teman. Karena ular merupakan salah satu predator mereka di alam. Ayo Bun, kita letakkan pisang dan ularnya di tengah lapangan. Wah, sudah ada monyet yang mulai mendekat tuh. Semoga saja berhasil ya. Loh, kok nggak ada takut-takutnya sih kamu Sob? Yang ada malah semakin mendekat. Aduh. Biasanya kalau salah satu ekor monyet sudah berani mendekat, yang lain pasti akan ikut. Tuh, benar saja kan? Lama-lama malah jadi tambah rame nih. Gagal deh misi kita kali ini, Bun. Otan jadi semakin tertarik nih sama kecerdasan kalian. Gimana kalau sekarang kita uji coba lagi? Setuju nggak, Bun? Salah satu kecerdasan Sobat Totan ini mereka tunjukkan saat mencari solusi pada setiap masalah, alias problem solving gitu deh. Oke, kita lihat nih, apakah berlaku juga untuk monyet ekor panjang yang ada di Gunung Kapur Bogor ini? Let's go, Bun! Kita letakkan toples yang berisi pisang ini di dekat kawanan monyet. Sepertinya mereka masih memantau dari kejauhan tuh, teman. Sobat Totan ini akan memastikan terlebih dahulu apakah kondisi sekitar aman atau tidak. Nah, kalau sudah dirasa aman, baru deh ada yang turun dan mendekat. Tan, ternyata monyetnya pinter itu Tan, bisa buka. Cuma temannya nggak ada yang berani mendekat. Dimakan sendiri sama bosnya, sama alfanya tuh. Dihabisin sendiri Tan.
teman-teman, dalam satu koloni monyet pasti ada alfa yang mendominasi. Monyet alfa biasanya memiliki tubuh yang lebih besar dan paling berani di antara anggota kelompok lainnya. Jadi, Sob pasti si alfa akan menguasai wilayah termasuk makanan. Tenang Sob, Otan gak mengancam kok, cuma mau bagi aja pisangnya. Wah, apa yang sedang terjadi? Kejadian ini adalah momen langka, teman. Pasti jarang-jarang banget kan ketika ada dua elang emas besar bertarung seperti ini. Coba Om Editor, Dorpino mau melihat kejadian awalnya. Jadi si elang yang tadi rupanya lagi anteng makan, teman. Kayaknya dia baru saja berhasil mendapatkan mangsa buruannya deh. Wah, makanannya gak tanggung-tanggung. Kalau dilihat-lihat, yang jadi menu makan siangnya itu kan rubah merah. Di pegunungan salju begini, rubah merah memang sering muncul untuk berburu mangsa di siang hari, teman. Namun malang, niatnya berburu malah jadi mangsa. Begitulah hukum alam di rimba. Yang kuatlah yang bisa duduk di puncak rantai makanan. Dengan begini, elang emas jelas terbukti ya kalau dia punya kekuatan dan kemampuan lebih untuk mengalahkan si rubah. Aduh, ya jelas lah. Pertama, elang ini adalah salah satu yang tercepat di udara. Dia mampu terbang dengan kecepatan 320 km per jam. Kedua, ukuran tubuh si elang emas ini betul-betul besar. Tingginya hampir semeter. Kalau membentang sayapnya lebih dari 2 meter. Dan bobotnya bisa 6 kg. Dan ketiga, dia punya cakar kuat dan kuku yang tajam. Coba bayangkan, ketabrak barbel 5 kilo dengan kecepatan 320 km per jam. Pantas aja burung pemangsa ini bisa melumpuhkan si rubah dengan serangan udaranya. Lowe, ini burung-burung kecil, gak ada takut-takutnya. Itu si elang bisa mengalahkan rubah loh. Kalian kok malah mendekat? Mereka ini adalah kawanan burung kucica, teman, yang tinggal di sekitar sini. Tahu ada makan-makan, jadi datang ngerubung deh. Ya, si burung kucica ini adalah burung pemaksa juga, teman. Mereka biasa makan hewan-hewan kecil. Namun karena salju lagi menumpuk begini, pasti mereka lagi lapar-laparnya nih. Sejatinya burung kucica itu berkerabat dengan gagak, teman. Makanya mereka cerdas dan mampu bekerja sama untuk mengganggu si elang menjauh dari makanannya. Nah kan, si elang terusik. Bisa kesel juga dia. Saking keselnya, si elang sampai membuka sayapnya tuh. Terus mengejar si kucica. Kabur sob. Di alam, burung kucica memang terkenal berani. Bahkan sering berinteraksi dengan hewan-hewan raksasa loh. Jadi gak heran kalau dia mendekat sampai nebeng ikut makan elangnya begini. Elang emas juga memiliki paruh tajam dan kuat yang mampu mencabik daging dengan mudah, teman. Dia membutuhkan sedikitnya 250 gram daging sehari. Wah, sebetulnya seekor rubah tadi bisa untuk makan banyak hewan ya. Kok kamu kelihatan waspada gitu, Sob? Kamu lihat apa? Wadidaw, rupanya ini yang jadi alasan perkelahian dua elang emas besar tersebut. Ya, di musim dingin seperti ini memang susah sekali mencari makanan, teman. Makanya ketika ada makanan, udah pasti memancing siapapun untuk datang merebut, termasuk si elang muda ini.
Namun si elang pertama rupanya tidak mau begitu saja menyerahkan makanannya ke sang penantang. Meskipun masih ada banyak daging tersisa. Tapi begitulah hukum yang berlaku di dunia elang, teman. Mereka harus mengalahkan sang juara dulu untuk mendapatkan hadiahnya. Tidak hanya dengan membentangkan sayap lebarnya agar lawan ciut nyali, teman. Sesekali mereka akan terbang untuk mengambil ancang-ancang serangan udara. Wush! Pertempuran pun tak terelakkan. Mereka akan saling menendang, menabrak, dan mencakar untuk mengusir lawannya. Serangan ini sebetulnya mematikan untuk hewan lain. Namun kekuatan dan keperkasaan masing-masing elang mampu menahan serangan ini. Dalam pertarungan ini, siapa yang meninggalkan arena dan tidak kembali lagi akan dinyatakan kalah. Sungguh keras ya kehidupan di alam ini.